Hari ini 23 Agustus 2024 saya balik dengan pembahasan XAUSD. Teman-teman sendiri bisa perhatikan di layar ya. Di sini kalau misalnya saya boleh bilang, kita akan ngomong dulu dari Saxo as usual. Ngomongin kita di daily. Teman-teman akan perhatikan di daily di sini ya. Ada penurunan yang lumayan signifikan, tapi ada yang mempertahankan agar dia tidak break drop lebih jauh dibandingkan itu. Apa itu? Kalau teman-teman perhatikan di sini adalah this level ya, LQ Grab yang sebelumnya hit 2483, dia strong bullish di atas 2483, bahkan daily kemarin pun close-nya di 2484. Ini saya nggak buat barusan ya, ini dari kemarin-kemarin sudah saya bahas, dan teman-teman bisa tonton video-video saya sebelumnya. Kondisi seperti ini apa yang membentuk dan atau apa yang akan terjadi? Sebenarnya usah kita ngelihat, ini kan sebenarnya membentuk base ya. Tetapi penurun yang signifikan dari ini, dari hari Kamis kemarin, itu potensial masih akan mendorong ya penurunan dari XAUSD di hari ini juga. Menurut saya dia lebih possible untuk mengalami penurunan yang lumayan signifikan dibanding dia akan kembali membentuk base dan hit ke 2508, 2510. Jadi teman-teman bisa fokuskan di sana dulu. Nggak usah ngomongin PDH PDL karena masih jauh banget ya. At least kalau misalnya kita ngomongin the basic itself ya, kita bisa ngeliat there's this one, ada momentum kita bisa manfaatkan. Ini adalah area ya yang saya bilang ya, sebagai area medium risk saya seandainya saya perlu buy di 2450-an. Jadi kalau misalnya dia drop on that level, menurut saya akan masuk untuk area buy medium risk. Itu untuk daily-nya teman-teman ya. Saya akan open Wanda H4 as usual. Di H4 teman-teman bisa perhatikan ada rebound yang lumayan signifikan ya. Bagus banget reboundnya, drop, ambil liquidity as what I stated last night. Dia akan ambil 61.8. Kalau teman-teman bingung maksud saya 61.8 itu gimana, sorry ini. Nah, di level nih kita ambil dari yang paling bawahnya dan dia tarik paling atas. Teman-teman lihat bahwa 61.8 nya itu ada di area yang sama seperti yang kita gambarkan semalam ya, di level yang setelah saya taruh di sini pun teman-teman juga bisa ngeliat lah. Kita ambil dari base paling bawahnya aja, itu yang maksud saya 618 ya. Kalau teman-teman bingung juga masihan, teman-teman bisa tonton TikTok saya, karena sore kemarin saya upload satu video TikTok ngebahas tentang seandainya gold breakout 2500, potensial dia makin dalam sampai ngehit ke Fibo 61.8 nya terbuka lebar. Kondisi sekarang teman-teman perhatikan, there's a big momentum, dia kembali menguat. If we check by the line chart, teman-teman bisa ngeliat di sini ya, 2484, 2486, which is yang tadi kita sudah bahas ya, 2484, 2486. Ini akan menjadi area buy saya seandainya dia hit ke area sebelah sana lagi. Sekarang kita ngomongin di H1, which is adalah area yang kita biasa tradingkan. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Kalau misalnya saya hapus, teman-teman bisa ngeliat drop, nahan, drop. Teman-teman perhatikan di area sebelah ini. Sebelum dia break drop lumayan signifikan ya, dia kan ketahan dulu lumayan lama, lalu membentuk dan close di area yang sama seperti sebelumnya. Dia nggak membentuk lebih tinggi dan tidak membentuk lebih rendah. So if I change itu garis, teman-teman bisa ngeliat bahwa this level bisa jadi potensial kita untuk area entry. Di manakah ini levelnya, King? Ini ada di 2500. Artinya apa? Ya similar seperti kemarin ya. Similar, bahwa 2500 itu adalah patokan saya. Artinya jika nanti dia balik ke 2498 2500 dan dia nggak berhasil breakout di 2500, area yang paling oke banget buat kita untuk entry sell. Jadi sell high risk saya di mana? Di 2500-an ini. 2498 2500, area sell high risk-nya saya. Sedangkan untuk medium risk ya jauh teman-teman. Tentu medium risk saya akan di 2530-an. Dan ingat ya, ini banyak banget zone untuk nge-sell. Saya ulangin sekali lagi, banyak banget zone untuk nge-sell. Pertama di 2498 2500, kedua dia naik di 2510 di sini, 2507 ke atas sih di level. Tapi yang sama seperti kemarin yang zonanya nggak di hit itu 2516. Teman-teman bisa ngeliat sell high risk saya kemarin itu di 2516-an sebenarnya. Tapi karena dia nggak ngehit ke sana, kita ngambil lebih dulu. Oke. Tapi kita bisa tahu bahwa 2500 2498 ini adalah patokannya. Sekarang apa yang perlu dilakukan sama gold? Teman-teman perhatikan di sini MACD-nya Golden Cross. Ya, Golden Cross strong bagus. RSI-nya masih di bawah 50, 49,66, means masih neutral. Tapi there's a big potential dia bisa nutup lagi ke atas. Kalau misalnya kita ngomongin dari pembentukan yang terjadi, ini kan membentuk gap yang lumayan lebar ya. Teman-teman bisa perhatikan there's a big gap here. Ini ujung gapnya, ini di 2495. Jadi kalau 2495 break, itu maka potensial dia ke 2500. Sekarang kita ngomongin dalam time frame yang lebih kecil. Kita ngomongin di M15. Ya, di M15 teman-teman melihat beberapa gap yang kebentuk. Kalau misalnya sell mah aman ya. Kalau sell selalu aman karena dia dekat aja zone-nya sebenarnya. Kalau misalnya kita ubah jadi garis, teman-teman bisa perhatikan di sini dia nahan lumayan lama di 2488, break di level 2490, lanjut sampai 2494.
Dan kalau misalnya kita ubah jadi M5, ini saya ubah jadi candle, teman-teman juga bisa ngeliat ya, pembentukannya kan setara. Potensial dia akan ngehit kemana dulu ya, this one ya, this one. Ini adalah area yang belum ketutup dan potensial dia akan nutup gap tersebut tuh terbuka lebar. Jadi dia nutup dulu, ini sampai ke 2497, 2496, 2497, 2496 lah saya bilang. Maka kalau misalnya disuruh sell scalping, di mana ya menurut saya 2497, 2496 itu bisa, tapi lower time frame only. Artinya apa ya teman-teman, hanya bisa makan 10 pips 2496, 2497. Kenapa? Karena nanti nggak nyampe beberapa pips lagi dia akan ngeretest 2500. Jadi bisa bolak-balik aja. Sedangkan buy scalping di mana? Ini sebenarnya teman-teman bisa perhatikan ya. Drop nahan terus, nggak pernah break di sini. Ya dari jam 7.35 nggak pernah break. Sekali dia break with momentum, sih. Candlesticknya break with momentum. Dan selebihnya apa yang terjadi? Tidak pernah drop di bawah itu. Ya. Akhirnya apa? Kita bisa jadikan ini sebagai panutan kita atau patokan kita ya. This level. Ini ada di berapa? 2492 ini sampai 2491. 2492, 2491. Kalau misalnya kita ngambil area yang terbawahnya, langsung saya ubah jadi garis kan, ini jadi base-nya sih. Sampai 2490. Jadi sebenarnya 2492 sampai 2490 itu menjadi area buy scalping yang oke juga kalau teman-teman mau masuk. Yang penting apa? Ya masuknya bolak-balik. Kenapa? Ya karena ini kita ngomongin di M5. Ya. Jadi kalau misalnya bisa saya simpulkan secara, kalau misalnya saya bisa simpulkan ngomongin di H1, it's still a strong going for bullish. Bagus dia ada reboundnya ya, bagus banget ada reboundnya setelah dia kemarin taking the liquidity. Tetapi nanti dia akan nge-retest 2500, which is area sell pertama kita. Ya, untuk scalping teman-teman manfaatkan aja. Kalau misalnya teman-teman lagi mau menjalankan sholat Jumat ya, sesuaikanlah dengan waktu yang teman-teman perjalankan. Kalau misalnya enggak pun nggak masalah. Kenapa? Karena nanti malam ini akan ada news yang lumayan signifikan. Salah satunya adalah speech dari Powell. Itu bisa mendorong perubahan yang lumayan signifikan dalam pasar. Bukan hanya pada XAUSD, tetapi juga pada pair-pair yang lain. Kalau misalnya sell medium risk jauh, sama seperti kemarin. Tapi ini kemarin saya hitung masih high risk ya, cuma sekarang saya hitung sebagai medium risk. 2530-an ini, 2530, 2532, 2533. Sedangkan buy medium risknya saya still the same seperti kemarin, 2450, 2452, still the same. Saya nggak akan berubah buy medium risknya saya. Buy high risknya saya itu di bawah sini teman-teman, 2484, 2486. Ya, 2484, 2486 itu adalah buy high risk saya. Buy scalping tadi teman-teman sudah saya jelaskan, sell scalping pun juga saya sudah jelaskan. Lalu apa gunanya 2474 ini, geng? Misalnya nanti dia drop lagi ke 2470-an. What we gonna do? Apa yang kita harus lakukan di 2470-an ini? Sebenarnya sederhana teman-teman. Yang perlu kita lakukan seandainya dia drop lagi ke 2470-an adalah memastikan dia only take the liquidity. Karena apa? Karena teman-teman perhatikan setiap kali dia close, itu close-nya di atas. Jadi usah kita ubah garis. Sebenarnya bukan di bawah ini yang perlu kita perhatikan, tapi di level 2480. Ya, selama dia close-nya masih di atas 2480, walaupun dia volatile hancur habis ke bawah 2476, 2474, tapi close-nya di 2480, it's only taking the liquidity dan trying to closing the fair value gap. Ya, gap-gap yang kebentuk di sini. Dan ini gapnya kan lebar teman-teman. Teman-teman perhatikan dari bawah 2450-an ini dia ngebentuk gap tinggi sampai 2492. Ya, ini kan terjadi pada Jumat kemarin ya, pada Jumat kemarin. Makanya saya bilang kalaupun nanti dia drop kembali, ya itu kita tinggal tunggu aja. Karena untuk bisa ngedorong lumayan signifikan, dia perlu dorongan seperti saat news semalam. Tanpa news nggak bisa dia ngedorong apapun. Karena itu lumayan signifikan dan kalaupun dia mendorong sekencang itu, maka ya seperti biasa, it is Friday, apapun yang terjadi, terjadilah. Jadi semoga teman-teman bisa paham mapping yang saya berikan, teman-teman sesuaikan dengan metode trade yang teman-teman jalankan, dan sampai berjumpa di live selanjutnya.